Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Birahsani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA 1 Pati-Pati. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi di mingguan 8 modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi di mingguan 8 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin, terlebih dahulu saya perkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya. Fasilitator adalah Bapak Yusmanto MPD dan pengajar praktik adalah Bapak Slamet Mulyadi SPD GM. Refleksi yang saya gunakan untuk memaparkan tugas refleksi di mingguan 8 ini adalah menggunakan refleksi Dr. Roger Granway, yaitu yang pertama facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Yang pertama facts atau peristiwa. Peristiwa atau kegiatan yang saya lakukan pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin ini, saya mencoba memahami tahap demi tahap pembelajaran yang terjadi. Adapun tahapan itu antara lain. Yang pertama, tahapan pengantar. Pada tahapan ini saya mencoba untuk menyimak pendahuluan, kemudian mempelajari bahan pembelajaran dan melakukan komunikasi terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dengan fasilitator dan CGP yang lain. Tahap yang kedua yaitu tahap aktivitas pembelajaran. Pada tahapan ini saya mencoba memahami dan menjawab pertanyaan yang ada pada materi mulai dari diri, eksplorasi konsep, dan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, dan menjawab pertanyaan juga di elaborasi pemahaman pada jurnal refleksi di mingguan, dan menjawab juga pertanyaan di tugas koneksi antar materi dan aksi nyata. Tahap ketiga adalah tahap penutup, berisi kesimpulan dan saran pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Adapun tahapan kegiatan aktivitas pembelajaran di modul 3.1 ini yaitu pada tahapan pembelajaran mulai dari diri, saya disuguhi dengan kegiatan materi di LMS serta diberikan beberapa pertanyaan pemantik berupa refleksi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Kemudian melakukan survei dengan dihadirkan satu kasus dan melakukan analisis secara mandiri jika menjadi kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pada aktivitas kegiatan eksplorasi konsep, saya berusaha untuk mendalami materi dan menjawab soal materi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin di LMS, baik secara mandiri dan berdiskusi dengan CGP lain di ruang di LMS tersebut. Kemudian pada ruang kolaborasi, saya dan CGP lain berdiskusi kelompok, di mana diskusi dibagi menjadi 3 kelompok. Saya masuk pada kelompok kedua yang beranggotakan Bapak Eko Budi Prasetyo, Ibu Yusmi Cece, dan Ibu Slabiah. Pembelajaran dilakukan secara online melalui Gmatch yang dipandu oleh fasilitator Bapak Yusmanto MPD. Dalam forum itu, kami ditugasi untuk menganalisis sebuah kasus dari permasalahan yang diambil dari sekolah yang berkaitan dengan dilema etika. Setelah sesi diskusi selesai, keesokan harinya kami melakukan presentasi atas hasil diskusi kami itu.
Pada aktivitas demonstrasi kontekstual, kami ditugaskan untuk mewawancari 2-3 kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana mereka mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika yang mereka alami di sekolah mereka. Di sini CKB melakukan perekaman wawancara dan hasil rekamannya dikumpul sampai batas akhir 9 Agustus 2024. Saya melakukan wawancara dengan Bapak Taslim SPD MPD selaku Kepala Sekolah Islam 1 Bati-Bati dan juga dengan Bapak Haji Mat Salim selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Bati-Bati. Pada eksplorasi pemahaman yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2024, saya mengikuti diskusi elaborasi pemahaman terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin melalui GIMET pada pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Adapun instruktur yang memandu kegiatan tersebut adalah Ibu Wahyu Ekawati MPD. Pada koneksi antar materi, kami diberikan tugas untuk mengaitkan materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dengan materi pada modul sebelumnya. Kemudian untuk jurnal refleksi demi mingguan dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2024, kami disuruh untuk membuat jurnal refleksi demi mingguan 8 terkait dengan refleksi modul 3.1. Kemudian pada aksi nyata dalam modul ini kami diminta untuk melakukan praktik proses pengambilan keputusan dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah atau pengujian yang berhubungan dengan kasus D5 etika. Adapun dokumentasi kegiatan pembelajaran modul 3.1 ini yaitu diantaranya ada jadwal modul 3.1, kemudian ada foto kegiatan ruang kolaborasi dan juga ada foto kegiatan elaborasi pemahaman dan foto kegiatan wawancara pengambilan keputusan dengan salah satu kepala sekolah. Refleksi yang kedua adalah feelings atau perasaan. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Setelah mempelajari lebih dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mendalami isi dari modul 3.1 ini. Kemudian saya merasa senang saat mampu melakukan praktik pengambilan keputusan dan mampu untuk menganalisis kasus terkait dengan dilema etika berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah atau pengujian bersama rekan CGP dalam rukol dan demonstrasi kontekstual. Kemudian saya optimis untuk mampu menerapkan pengambilan keputusan dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian di sekolah tempat saya terkait dengan kasus D5 etika. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya bersyukur karena banyak pemahaman baru yang saya peroleh dalam pengambilan suatu keputusan. Saya merasa tertantang untuk menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan jika saya mengalami dilema etika di kehidupan saya dan seandainya saya nanti mengalami kasus dilema etika di satuan pendidikan saya. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif dan kondusif, aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Refleksi yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dari modul 3.1 ini adalah bahwa dalam pengambilan suatu keputusan
keputusan haruslah berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu apa permasalahan atau kasus yang dihadapi, apakah dilema etika atau bujukan moral. Penerapan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah kasus yang dihadapi adalah dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika itu adalah situasi yang keduanya benar dan bujukan moral itu situasi benar dan salah. Apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal atau uji hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah atau bujukan moral. Refleksi yang terakhir atau yang keempat adalah future atau penerapan. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang saya miliki dari modul 3.1 ini, saya akan mulai menerapkan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan jika saya dihadapkan dengan kasus dilema etika. Dan saya akan berbagi pengalaman dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya tentang langkah-langkah pengambilan keputusan ini, agar nantinya kami dapat mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal, sehingga keputusan yang kami buat dapat dipertanggungjawabkan dan keputusan yang kami buat berpihak dan berpusat pada murid kami. Keputusan yang mencerahkan bagi semua warga sekolah atau satuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.